Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, nomor NPM 21901082054. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penjualan atas barang mewah atau bisa disebut dengan PPNBM. Untuk sumber PPT yang saya ambil dari buku ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian PPNBM terlebih dahulu. Pengertian PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah atau bisa disebut dengan PPNBM, merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Tujuan pengenaan PPNBM berdasarkan penjelasan pasal ayat 1 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Yang pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang keempat, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang objek PPNBM. Untuk objek PPNBM yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Yang kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Untuk selanjutnya kita membahas tentang dasar pengenaan pajak PPNBM. Untuk dasarnya, yang pertama atas impor menggunakan nilai impor. Yang kedua atas penyerahan diri di dalam daerah pabean menggunakan harga jual, pengganti, atau nilai lain sebagai dasar untuk menghitung PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang. Untuk daerah pabean sendiri adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabean. Untuk selanjutnya kita membahas tentang tarif PPNBM. Untuk tarif umum PPNBM yang diatur di pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Untuk tarif khusus PPNBM dikenakan kepada pengusaha atas ekspor BKB tergolong mewah berjumlah 0%. Yang ketiga, perhitungan pajak tinggal dikalikan presentasi tarif pajaknya dengan dasar pengenaan pajak, yaitu harga barang sebelum dikenai pajak. Berikut ini ada salah satu contoh perhitungan tarif PPNBM. Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat, beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta. Berdasarkan DPP mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan pada Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Untuk rumus PPN sendiri adalah tarif PPN dikali harga barang diambil PPNBM. Untuk tarif PPN berjumlah 10%, untuk harga barang berjumlah 900 juta, dan untuk PPNBM berjumlah 360 juta. Jadi, PPN sama dengan 10% dikali 900 juta diambil 360 juta. Untuk 360 juta, kita mendapatkan dari harga barang diambil dengan PPNBM. Jadi 900 juta dikali 40% dan hasilnya 360 juta. Jadi PPN sama dengan 54 juta. Berarti total harga mobil yang harus dibayar Bapak Ahmad adalah harga mobil 900 juta ditambah PPN 54 juta dan ditambah PPNBM
360 juta dan hasilnya 1.314 juta. Untuk selanjutnya kita membahas tentang mekanisme PPNBM. Mekanisme pemungutan PPNBM dilakukan dengan faktur pajak sebagai diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya bagi PPNBM tidak dikenal istilah pajak masukan sehingga tidak dikenal sistem pengkreditan seperti dalam PPN. Untuk sesuai pasal 10 ayat 2 Undang-Undang PPN adalah PPNBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor BKP yang tergolong mewah tidak dapat dikredit dengan PPN atau PPNBM yang dipungut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang PPNBM dibebaskan atas impor dan penyerahan. Untuk yang dibebaskan atas impor dan penyerahan PPNBM, yang pertama adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor tersebut termasuk kendaraan ambulan, kendaraan pemadam kebakaran, dan kendaraan tahanan. Yang kedua, kendaraan protokol kenegaraan. Yang ketiga, kendaraan patroli TNI. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.